Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebagai respon atas kabar tersebut, silahkan sekali lagi menulis nama lengkap, kabar, dan komentar menulis nama, NIM, dan kabar di kolom komentar YouTube di bawah ya. Jadi silahkan sekali lagi menulis nama lengkap, NIM, kabar, dan komentar di kolom YouTube kolom komentar di YouTube di bawah. Silahkan. Waktunya kurang lebih 3 menit. Silahkan untuk memberikan respon yang terbaik. Untuk menulis sekali lagi nama lengkap, NIM, dan kabar. Dan ini sebagai bukti, salah satu bukti kehadiran hari ini teman-teman hadir ya. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Baik, terima kasih bagi yang sudah menuliskan nama, NIM, dan kabar di kolom komentar YouTube. Bagi yang belum, silahkan Bapak tunggu. Dan teman-teman, Bapak merasa bangga hari ini, detik ini, berhadapan dengan mahasiswa yang luar biasa, yang aktif, rajin, dan baik-baik begitu ya. Dan ini adalah gambaran dari kalian semua. Teman-teman, apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita. Teman-teman sudah kuliah, sudah belajar, sudah habisin pulsa dan seterusnya. Pokoknya banyak pengorbanan, mudah-mudahan sekali lagi diganti oleh Allah sebagai sebuah amal jariah. Dan saat nanti kita juga berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini juga mendapatkan derajat yang lebih tinggi begitu ya, sebagaimana ayat Al-Quran, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Jadi ada derajat yang lebih kalau kita belajar, tentu dengan belajarnya ikhlas, penuh kesungguhan, dan penuh semangat yang tinggi. Nah, agar apa yang tadi kita harapkan berhasil, nah, Bapak harap teman-teman hadir jiwa raga. Kenapa? Ya kalau nggak hadir jiwa raganya, ya buat apa belajar kan begitu ya. Jadi tidak ngefek begitu ya, jadi tidak menunjukkan keseriusan. Sama ini juga yang kedua, fokus ya. Jadi silakan beberapa menit ke depan untuk fokus belajar secara online begitu ya. Dan memberikan respon ya. Ciri belajar itu dia menyimak, mendengar, melakukan praktek. Ya, itulah bagian dari respon belajar. Kalau nggak memberikan respon, kita nggak tahu apakah kita itu sudah bisa atau belum, sudah tahu atau belum, sudah terampil atau belum. Dan juga teman-teman silahkan untuk aktif dan bersemangat ya. Keaktifan dan semangat ini menunjukkan teman-teman memiliki motivasi yang tinggi. Dan kalau kita motivasinya tinggi, maka
katanya berdasarkan banyak teori ya cepat paham begitu ya. Dan teman-teman pastikan untuk menonton video ini hingga selesai, karena nanti ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman harus melakukan sesuatu, nulis di komentar YouTube misalnya, nanti menjawab pertanyaan, kemudian juga menulis ringkasan. Nah itu teman-teman nanti akan dipandu dalam video ini, jadi pastikan nontonnya hingga selesai. Dan aktivitas utama belajar kita hari ini adalah ya teman-teman silahkan menyimak video presentasi kelompok yang beberapa saat lagi akan tayang begitu ya. Yang kedua, teman-teman silahkan membuat pertanyaan dan jawaban. Membuat pertanyaan ini adalah bagi kelompok yang tidak tampil dalam video ini. Ya, nah nanti pembuatan pertanyaannya silahkan berdasarkan kelompok, perwakilan kelompok ya, dan nanti dijawab oleh kelompok yang hari ini presentasi video tampil. Di mana menjawab dan di mana memberikan pertanyaan dan jawabannya silahkan di kolom komentar ya. Jadi di kolom komentar YouTube ini silahkan ditanyakan, dan jika ada pertanyaan yang belum jelas, nanti bisa jadi ada penjelasan ulang melalui video yang akan Bapak buat terkait dengan pertanyaan. Dan kemudian yang ketiga adalah mengerjakan apa yang diminta dalam video ini. Nonton, menyimak, membuat pertanyaan. Nanti di bagian akhir teman-teman juga diminta untuk membuat semacam ringkasan dan menonton video pengayaan lainnya ya. Jadi Bapak sudah punya video terkait materi ini sebagai pengayaan ya. Jadi video yang Bapak buat untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh anggota kelompok yang hari ini tampil. Oke, kita akan lihat sebentar lagi video presentasi dari kelompok yang presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat sehat wal afiat. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Bapak Ahmad Sulaiman MAG. Tidak lupa teman-teman semua yang kami banggakan dan kami hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Saya sendiri Ahmad Rafi Maulana Dini. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar, itu ilmu alamiah dasar. Di antaranya yang akan kami sampaikan itu mengenai urgensi mempelajari ilmu alamiah dasar, lalu pengertian dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar, tujuan dan manfaat ilmu alamiah dasar, ilmu pengetahuan alam, panca indera dan pengalaman, serta aspek-aspek lainnya yang insya Allah pada hari ini akan kami sampaikan. Baik, untuk yang pertama mengenai urgensi mempelajari ilmu alamiah dasar. Apa sih pentingnya ya gitu kan? Jadi di sini akan saya paparkan, yaitu akan saya jelaskan mengenai urgensinya. Jadi urgensi
kita ilmu alamiah dasar ini adalah untuk memahami bagaimana gejala-gejala alam dan penyebabnya. Maka dari itu, kita akan menjadi semakin bijak dalam memanfaatkan alam untuk kehidupan yang lebih baik, dengan tidak merusak atau menghancurkan alam itu sendiri. Lalu pengertian dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Nah, di sini jadi pengertian itu yaitu ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang pelajari tentang gejala-gejala alam. Jadi, ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji prinsip dasar yang esensial. Ilmu alamiah dasar dapat dikatakan sebagai konsep tentang konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam, yang mana di dalamnya itu terdapat ruang lingkup. Nah, di antaranya ruang lingkup dari ilmu alamiah dasar, ilmu pengetahuan alam ini, yaitu meliputi biologi, fisika, dan kimia. Nah, biologi sendiri, dan itu fisika. Fisika adalah suatu ilmu yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Jadi itu. Sedangkan kimia yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup ataupun tidak hidup dari aspek susunan, materi, dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Jadi secara umum kimia itu meliputi organik dan anorganik. Selain itu tujuan dan manfaat ilmu alamiah dasar ini, diantaranya tujuannya itu mengetahui perkembangan ilmu alamiah dasar dengan mempelajarinya menjadi banyak percabangan ilmu pengetahuan. Ilmu alamiah dasar ini menjadi inti pokok dari perkembangan aneka ilmu pengetahuan. Manfaatnya, di antara manfaatnya itu yaitu terciptanya pemikiran yang lebih luas terhadap lingkungan dan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat, sehingga membuat kita menjadi lebih tanggap terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu di antaranya. Selanjutnya itu mengenai ilmu yang kita ketahui, ilmu pengetahuan alam itu IPA ya, adalah ilmu yang pelajari alam dengan segala isinya, yang tadi itu biologi, fisika, dan kimia. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Teh Sofura Dini. Silahkan Teh Sofura. Baik, terima kasih Kang. Saya akan menuliskan materi yang akan sampaikan ya. Di sini Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan memiliki akal pikiran, apa dan bagaimana. Manusia pun memiliki panca indera, yaitu ada raba, penglihatan, pengecapan, dengan mencium dan juga mendengar dengan apa yang terjadi di alam semesta ini. Salah satunya yaitu dengan terjadinya bencana alam. Dengan mengapa bisa terjadinya bencana alam, apa contoh bencana alamnya itu, dan bagaimana terjadinya bencana alam itu. Itu semua karena manusia mempunyai akal pikiran dan panca indera, sehingga ada rasa keingintahuan untuk mempelajarinya. Kemudian ada mitos. Penjelasan tanpa penalaran yang baik dan sistematis disebut mitos. Contoh mitos seperti ini. Misalnya tuh gunung meletus itu katanya tuh karena makhluk yang ada di dalam gunung tersebut marah, sehingga gunung itu meletus. Nah, itu kan tidak masuk logis ya, tidak masuk akal seperti itu. Nah, terus ada fakta, sedangkan fakta yaitu segala sesuatu
yang diketahui dengan melihat, lalu membaca, mendengar, sehingga menghasilkan pengalaman. Pengetahuan disusun secara sistematis, sehingga ilmu itu secara dinamis memerlukan pikiran yang kritis dan deduktif. Contoh logika yang memperoleh fakta diantaranya yaitu terjadinya bencana alam tsunami. Bencana alam tsunami secara logika terjadi karena gesekan lempengan di dasar laut sehingga menimbulkan gempa di dasar laut yang mengakibatkan lautan lebih tinggi daripada daratan. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih Teh Sofuradini. Alhamdulillah cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya, dan silahkan teman-teman yang bukan anggota kelompok untuk menuliskan pertanyaan ya, perwakilan saja. Jadi kelompok lain selain kelompok yang tadi tampil, silahkan menulis pertanyaan di kolom komentar, dan pemateri silahkan secara bergantian untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar itu ya. Jadi silahkan dilakukan, ditulis. Oke, waktu untuk bertanya jawab kurang lebih 5 menit. Silahkan untuk disampaikan ya, ditulis ya. Kalau nanti ada pertanyaan yang belum dijawab, silahkan sampai sebisanya oleh pemateri itu dijawab ya. Silahkan dijawab, silahkan dibuat pertanyaan dan silahkan dijawab.
Baik, terima kasih bagi yang sudah memberikan pertanyaan, dan silakan kelompok yang tampil untuk menjawab. Dan berikutnya, teman-teman, setelah menyimak video dan bertanya jawab, begitu. Nah, silakan teman-teman melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, silakan menulis berdasarkan pemahaman teman-teman, apa sih manfaat mempelajari ilmu alamiah dasar itu, ya. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman, sekali lagi, apa manfaat mempelajari IAD, ilmu alamiah dasar? Yang kedua, nanti teman-teman setelah video ini selesai begitu ya, tidak usah langsung, itu nonton video. Nah, video linknya ada di deskripsi, video pengayaan terkait materi ini. Lalu menulis resumenya di kertas A4 ya, ditulis tangan di kertas A4. Nah, linknya ada di deskripsi. Nanti ini dikumpulkan kolektif ke Kosma sebagai salah satu bukti kehadiran hari ini. Dan yang ketiga, link video ini teman-teman silakan untuk share di media sosialnya masing-masing ya, utamanya di Facebook. Di Facebook teman-teman silakan share video ini, kemudian berikan komentar yang positif ya. Dengan cara belajar seperti ini, misalnya saya sudah bisa menghadapi pembelajaran menggunakan IT. Teman-teman kan prodinya misalnya PAI begitu ya, guru PAI harus mampu ber-IT. Ini salah satu moda pembelajarannya adalah dengan memanfaatkan media Facebook ya. Jadi silahkan menulis manfaat mempelajari IAD di kolom komentar. Nah, kalau ini semuanya adalah individu, bukan kelompok ya. Tadi kalau tanya jawab itu kelompok. Kemudian nonton video juga sama, itu adalah individu. Menulis resume juga individu, dan nge-share juga nge-share di medsos juga individu. Nanti perlihatkan ke Bapak shareannya itu ya, apakah di screenshot, apakah di apa begitu ya, diperlihatkan ke Bapak. Dan bagi yang tadi tanya jawabnya belum, silakan untuk bertanya jawab dilanjutkan ya. Nah, silakan ini nanti di rewind lagi video ini untuk melihat penjelasan apa yang harus dilakukan. Dan baik teman-teman, sekarang di penghujung perkuliahan, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita memiliki manfaat, pengorbanan teman-teman juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar diganti tentunya ya teman-teman harus ikhlas, harus semangat, dan harus melakukan apa yang harus dilakukan begitu ya. Dan mari kita juga berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang sedang sakit, keluarga kita, dan siapapun yang sudah meninggalkan kita. Bi barokatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, dan mari kita tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.